Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Yang kami hormati Sohibul Bait Ustadz Mahmud dan keluarga, wabil khusus yang sedang menyambut putra atau putri pertama sekaligus cucu perdana. Siapa namanya yang Adam? Muhammad Adam, insya Allah akan menjadi seorang ayah sejati sebentar lagi, dan Ustadz Mahmud menjadi kakek. Tapi bukan kakek-kakek, baru kakek. Menyusul saya setelah 3 bulan yang lalu, saya juga, atau 2 bulan setengah yang lalu, saya mendapat anugerah cucu perdana, Ustaz. Jadi sudah cocok memang kalau kita lihat jenggot Ustadz Mahmud sama saya sudah sejajar, ada putih-putihnya begitu, sudah pantas dianggap atau disebut kakek. Juga keluarga yang hadir, mungkin Besan kali ya? Iya, Besan. Iya, Besan yang beliau mana Besannya? Oh iya, tinggal di Jakarta juga. Oh di Puncak Bogor. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan untuk Bapak cucu yang keberapa ini? Cucu yang kedua ya. Jadi masih sama-sama muda. Kalau beliau kakek-kakek, ini baru kakek. Ya, kakek 1, kakek 2 gitu ya. Mudah-mudahan anak yang didoakan, selalu didoakan juga oleh keluarga, menjadi anak yang soleh, anak yang solihah, menjadi dzurriyyah thayyibah. Antara lain ikhtiarnya dengan doa bersama, yang formal ini, yang non formal tiap saat. Nanti Adam jangan lupa setiap habis sholat pegang perut istri. Baik. Ya, dengan doa Rabbi habli minas sholihin. Pegang dengan tangan kanan. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kepada kami anak dzurriyyah yang soleh. Ini kemudian setelah Rabbi habli minas sholihin 3 kali, baca Fatihah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Al-Fatihah. Insyaallah ini bagian dari cara ikhtiar batin untuk mengikhtiarkan dzurriyyah, anak-anak yang insyaallah menjadi anak yang soleh. Amin. Ustadz Asmin yang kami hormati, Ustadz Dr. Ahidin, dan juga para asatid, para bapak, para saudara sekalian yang hadir di ruangan ini. Ini hamil yang ke-4 bulan. Betul? 4 bulan. Yang orang Jawa menamakan haflah ini, acara ini dengan istilah ngapati. Ini di sini pasti ada sebagian yang kenal istilah ngapati karena berasal dari kata-kata papat. Walaupun orang Sunda papat itu opat, tidak ada istilah ngopatin kan? Di Sunda tidak ada, tapi orang Jawa menyebutnya ngapati karena bertepatan dengan 4 bulan hamil, yaitu 120 hari kehamilan. Yang ini diisyaratkan dalam satu hadis yang mengatakan bahwa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan thumma yakunu dzalika alaqatan thumma yakunu mithlu dzalika gitu ya, mudghatan thumma yursalu alaihil malak wa yunfahu fihi wa yunfahu fihi ruh wa yuktabu bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi hadis ini menyebutkan sungguh salah seorang di antara kalian
Inna ahadakum ini, sungguh kalian semua, masing-masing dari kalian ini diciptakan oleh Allah dalam perut ibu kalian selama 40 hari pertama berwujud nutfah. Nutfah, bukan mani. Lalu 40 hari yang persis wujudnya sudah alaqah. Jadi mulai dari nutfah, kemudian 40 hari kedua, 80 hari berarti bentuknya alaqah. Lalu 40 hari berikutnya bentuknya mudghah. Mulai dari nutfah, alaqah, mudghah. Itu 40 hari kali 3. Berarti berapa itu? 40 kali 3 120, itulah 120 hari, itulah 4 bulan. Dan disitulah Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh di dalam janin yang sudah 140 hari. Ini kalau menurut hadis ini, bahwa janin sudah usia 40 hari 120 hari itu Allah tiupkan roh atas perintah Allah melalui malaikat yang diutus untuk meniupkan roh. Jadi kita menyambut tiupan roh malaikat itu disambut dengan doa dalam rangka acara 4 bulanan hari ini. Dibacakan surat Yusuf tadi antara lain. Ya, mudah-mudahan anaknya sengganteng Nabi Yusuf secara fisik. Tetapi juga dibacakan surat Muhammad supaya akhlaknya seperti Rasulullah alaihissalam, Muhammad alaihissalam, yang mana beliau ini punya sifat jalaliyah. Sedangkan Nabi Yusuf hanya memiliki sifat jamaliyah. Kalau jalaliyah itu sifat kewibawaan yang luar biasa, tidak pernah seorang wanita pun yang bisa melecehkannya, karena kewibawaannya Rasulullah luar biasa. Tetapi Nabi Yusuf tampaknya punya sifat jamaliyah, ganteng secara fisik, tetapi kewibawaannya masih di bawah Rasulullah, karenanya beliau masih bisa dalam tanda kutip dilecehkan oleh seorang penguasa di Mesir yang namanya Imratul Aziz. Ada Imratul Aziz, seorang istri gubernur yang pernah jatuh cinta kepada Yusuf, yang dikatakan di dalam Al-Quran, apa itu kalimatnya? Waqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh telah cinta kepada Nabi Yusuf, seorang perempuan penguasa ini, istri penguasa, dan Nabi Yusuf juga telah kesengsem, telah senang, tergoda sebetulnya, tetapi bisa menahan dengan kalimat walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Seandainya bukan karena melihat burhan dari Allah, dari Tuhannya, itu Nabi Yusuf pasti akan tergoda dan menjadi menjadi kacau kalau seandainya sampai tergoda, betul. Karenanya sampai hari ini bapak-bapak punya baju itu, coba dilihat, robek di sini nih, di samping kan, nggak di depan, yang robek sini. Dirobekin karena apa? Supaya memiliki sifat seperti Nabi Yusuf yang digoda luar biasa oleh Imratul Aziz, tetapi dia bisa bertahan karena melihat ro'a burhana rabbih, sehingga bisa mengatakan inni akhafullah, yang dalam satu isyarat hadis ada 7 golongan yang Allah akan lindungi, antara lain seorang pemuda yang digoda janda, atau bukan janda, pokoknya wanita cantik yang dzata malin wa jamalin, tetapi dia mengatakan saya takut pada Allah. Ini seseorang yang digoda janda cantik, kaya, tapi dia mengatakan saya takut pada Allah. Kalau sekarang ada ya yang begitu, yang ada malah godain janda. Nah, ini. Jadi kalau bisa seperti Nabi Yusuf luar biasa, karena beliau begitu ada gelagat yang tidak baik, lari dia kan. Lah begitu lari dipegang bajunya, tetap dia lari, akhirnya robek bajunya. Sampai seorang saksi min ahli itu di dalam satu ayat Al-Quran, coba lihat, kalau memang betul-betul Nabi Yusuf salah, pasti yang robek baju depannya, karena dia buru-buru ngerobek untuk memperkosa si Yulaiha.
Tetapi kalau dia benar pasti yang robek di belakangnya kan begitu. Oh ternyata dicek robek di belakangnya, makanya bapak-bapak semua bajunya robek di belakang supaya seperti Nabi Yusuf. Ternyata yang robek bajunya doang, orangnya masih seperti biasa. Nah jadi ini bagian dari yang penting. Silakan dicek baju laki-laki pasti robek di samping atau di belakang. Nah, dipecahin kan? Kalau nggak susah juga duduknya kan, apalagi perutnya gede, nyampir. Gitu. Ini baju semuanya robek di samping kiri kanan dan juga ada yang di belakang. Kalau baju safari yang dulu dirobek di belakang. Nah, ini isyarat bahwa ternyata hukum acara pidana itu sudah ada zaman Nabi Yusuf. Itu dibuktikan seorang saksi dari keluarganya, apakah ada yang mengatakan pembantunya, ada yang mengatakan tukang kebunnya yang ingin membuktikan bahwa sebetulnya Nabi Yusuf nggak bersalah. Saat dia bersalah pasti robek di depan, tetapi ternyata dilihat baju yang robek di belakangnya karena lari dipegang sama siapa? Zulaiha. Karena walaqad hamma bihi wa hammat biha. Sungguh telah jatuh cinta kepada wanita itu Yusuf pada dia, dan dia juga sudah tergoda. Dan kemudian ini tenar betul di Mesir waktu itu, karena tenarnya maka kemudian beliau mengundang seluruh wanita dan disuruh mengupas mangga yang pohonnya ada di sini. Ini pohon mangga kan ya? Iya, mangga Pak. Ini tidak ditebang pasti karena buahnya banyak, ya. Dan waktu itu pada mengupas mangga, ternyata yang terkupas tangannya, saking terpesonanya kepada keelokan, kegantengan, kewibawaan atau kemolekan Nabi Yusuf ini. Nah, itulah di dalam Al-Quran dari syarat-syarat seperti ini. Kita kembali mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dzurriyyah yang dikandung di dalam di dalam perut istri Adam mudah-mudahan menjadi dzurriyyah thayyibah yang berkualitas, yang bertakwa pada Allah dan Rasul, yang juga taat pada agama, dan insya Allah kalau taat pada Rasul dan itu semua taat pada Allah dan Rasul sudah semuanya, udah pasti taat pada orang tua dan bermakna bagi lingkungan masyarakatnya. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Jawa lagi mengistilahkan acara ini, menyelenggarakannya di hari atau di bulan ke-7 yang kemudian dikenal dengan istilah mitoni. Mitoni itu berasal dari kata-kata pitu. Orang Sunda juga 7 berapa? 7 bulan. 7 bulan ya. Padahal kalau 7 bahasa Sundanya apa? 7 juga. Salapan. Oh genep ya, genep 6 ya. Nah, yang genep 7, salapan 9. Ya 9. Salapan itu 9. 8 berapa? 8 juga. Oh ya, jadi genep 7 udah 8 salah. Jadi itu saya tahu 1 2 3 4 5. Tapi kalau yang sudah nggak ngerti gitu ya. Inilah 7 bulan karena apa? Isyarat Al-Qur'an mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Ketika Nabi Adam telah menggauli istrinya, ketika seorang suami telah menggauli istrinya, maka hamalat, hamil dia. Dan memang anjurannya, perintahnya yang menggauli supaya hamil itu suami. Kenyataannya para pemuda sekarang ini belum punya SIM sudah menghamili. Banyak yang belum punya SIM, surat izin menyetubui itu belum punya. Ya, tapi sudah menjalankan aktivitas yang sungguh luar biasa. Akibatnya apa? Hamlan khafifan juga. Ya, kalau masih kecil, hamilnya masih ringan, itu famarrat bi, masih bisa ke sana kemari. Masih bisa jalan ke pasar, masih bisa kerja, maka cuti hamil itu biasanya 1 bulan atau 2 bulan pasca sebelum lahir, kemudian masih ada cuti melahirkan. Tapi hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan masih oke, masih jalan ke sana kemari. Itulah diisyaratkan apa? Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Maka dia ke sana kemari bawa hamilnya itu. Maka hamil itu bahasa Arabnya hamil. Hamil itu orang yang membawa. Dan ketika sudah melahirkan itu wadu'at, falamma wadu'athu gitu. Ketika diletakkan itu artinya melahirkan. Yang dalam bahasa Jawanya mana.
Orang yang banyak melahirkan namanya manaan. Ada orang yang tidak tahu bahwa di antara penyebab orang mandi wajib, penyebab orang harus mandi wajib itu karena wiladah. Sekalipun pasca wiladah orang tidak bisa sholat karena masih nifas, tetapi wajib mandi wajib akibat wiladah. Saya pernah memberikan keterangan begini, lalu seorang nenek-nenek punya cucu 24. Dia bilang, Pak Ustadz, mohon maaf, saya sudah pernah melahirkan 6 kali. Cucu saya pun sudah 24, tapi saya nggak pernah mandi niat karena wiladah. Nggak ngerti dia. Akhirnya saya bilang, kalau begitu nanti ibu pulang ke rumah mandi 6 kali. Saya bilang begitu untuk mengkodok mandi yang dulu tidak pernah dilakukan. Karena di antara penyebab mandi besar adalah wiladah atau wad'ul hamil itu. Meletakkan hamilnya, meletakkan bayinya, mengeluarkan itu baik juga baik oleh dokter maupun oleh bidan, oleh apa saja termasuk sesar, itu tetap saja namanya melahirkan atau bersalin. Itu wajib untuk mandi besar. Kenapa? Jangankan sudah bentuk bayi, sedangkan berbentuk mani saja sudah suruh mandi, apalagi sudah jadi orang, gitu kan? Mani keluar aja mandi, apalagi orang yang keluar, orang kecil, anak kecil, bayi. Nah itu makanya ada penyebab mandi besar adalah wiladah karena beranak. Nah itulah nanti ini harus diberitahu. Kalau sesar barangkali 1 minggu masih belum recovery, belum sehat banget, bolehlah ditunda dulu. Karena juga seandainya mandi pun belum sholat karena masih nifas. Tetapi ada kewajiban, jangan sampai 2 in 1. Ya, 2 sebab dalam mandi 1. Itu sebagian suami juga begitu. Ya, menstruasi belum mandi, gara-gara sudah tidak keluar dihajar sama suami itu. Itu nanti kemudian apa? 2 in 1. 2 kali sebab dengan 1 mandi itu nggak bisa. Makanya kalau dikatakan wala taqrabuhunna hatta yadhurna, jangan kalian dekati sebelum mereka bersih, itu maksudnya setelah ingkito udam lalu mandi, sudah keramas, sudah bersih betul, baru boleh boncengan gitu. Lalu boleh boncengan keluar di kasur kan? Nah, itu baru boleh. Kalau belum mandi, walaupun sudah ingkito udam, sudah tidak menstruasi, tetap belum boleh, itu jumhur ulama. Jadi karenanya jangan kemudian tadi 2 in 1. 2 sebab, pertama mens, yang kedua hubungan badan dengan 1 mandi. Itu sampai dengan tadi yang wiladah dan nifas dengan 1 mandi, itu tidak diperkenankan. 1 ya 1. Wiladah mandi, nifas selesai mandi, menstruasi mandi, setelah bersih jima lalu mandi. Memang 1 ya 1. Jangan 1 mandi untuk 2 sebab. Yang bisa begitu cuman itu sampo 2 in 1 kan? Ya sampo bisa nyampo, bisa buat sabunan, itu bisa. Tapi kalau mandi dalam 2 sebab itu tampaknya tidak diperkenankan. Oleh karenanya ini penting. Lalu sebentar lagi karena sudah 4 bulan, apakah nanti 7 bulannya ini kembali pada ayat tadi, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarad bih falamma atqalat. Nah ini, ketika telah menjadi berat, ayatnya mengisyaratkan da'awallaha rabbahuma. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Seandainya Allah memberikan kepada kami anak yang soleh, sungguh kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Itulah da'awallaha rabbahuma, itu kedua-duanya suami istri, Adam dengan istrinya berdoa menghadap Allah, berdoa kehadirat Allah supaya diberikan dzurriyyah yang thayyibah. Itulah dengan kalimat Rabbi habli minas shalihin, dan itulah isyarat Al-Qur'an tadi, ta'awallaha rabbahuma. Kedua-duanya berdoa pada Allah, seandainya Allah berkenan memberikan dzurriyyah yang thayyibah, maka kemudian dia akan mengatakan kami pasti akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Lah mudah-mudahan ini jangan lupa, ini wasiat atau ijazah untuk memegang perut istri dengan tangan kanan sambil sholat gitu. Kemudian bacalah itu Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Al-Fatihah. Lalu sudah
baru wirid-wirid yang lain, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Itu mulai dari sore ini, maghrib nanti, dan seterusnya sampai nanti dia melahirkan. Jadi apakah hal ini sudah dijalankan kemarin? Belum. Kalau belum, mulai sekarang. Supaya apa? Supaya ikhtiar yang seperti ini bagian dari melengkapi ikhtiar yang kita lakukan setelah kita setelah kita ngaji bersama. Diawali dari situ. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dijalankan. Jangan lupa. Amin. Saya menjalankan itu dan saya berhasil membuat anak 6 orang. Wah, ini. Jadi sampai 6 kali walaupun hamilnya 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena ada satu yang keguguran gara-gara memaksa Allah. Berusaha memaksa Allah, Pak. Karena anak pertama, kedua, ketiga sampai 4 semua laki-laki, lalu hamil yang kelima, ya Allah, anak istri saya ini tahajud tiap saat, ya Allah saya mohon perempuan. Saya juga kasihan gitu ya. Tapi akhirnya begitu maksa-maksain minta perempuan, itu setelah 2,5 bulan dipites sama Gusti Allah. Ya, tidak berkembang, akhirnya harus dikiret. Mahal juga 4 juta waktu itu. Ya, padahal mau buat bayar SPP. UKT-nya mahal waktu itu ya. Akhirnya buat itu, kiret ya, kuret. Itu mahal. Padahal biasanya kalau melahirkan cuma 1 juta, itu 4 juta nggak ada lagi janinnya. Ya, karena memang peristiwanya itu. Oleh karenanya dalam berdoa itu diserahkan pada Allah tanpa harus memaksa-maksa. Silakan Allah yang menghendaki, mau perempuan mau laki-laki, yang penting sehat. Tadi saya sempat salut dengan kalimat Pak Ustadz Mahmud yang mengatakan laki kayak perempuan kayak yang penting sehat. Amin. Dan biasanya Allah nanti Maha tahu kalau anak lahir rambutnya banyak, tidak seperti saya botak begini, itu berarti ciri-ciri bapaknya punya duit banyak. Karena apa? Karena anjurannya setelah lahir dibotakin, kalau bukan bapaknya, kakeknya. Itu kakek neneknya pasti punya duit banyak. Untuk apa? Untuk menimbang seluruh rambut bayi, lalu disedekahkan sejumlah berapa gram emas rambut yang dicukur dari sejak lahir itu. Itulah yang dikatakan dengan al-halaq atau gunting rambut. Bukan hanya ininya, tapi digunting rambut-rambut yang lahir sejak dalam perut. Itu anjuran nanti setelah lahir. Gunting rambutnya, beri nama akikah, siapkan. Walaupun pasca sekarang ini, ya sekarang sih murah kambing. Kemarin waktu zaman-zaman mau kurban mahal lah. Sekarang bisa dicari. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Caranya dengan tripod yang bagus. Kalau syukur-syukur dilakukan sendiri supaya tertib. Jangan direnyekin, jangan diremuk tulang belulangnya kambing yang akan dijadikan akikah. Karena tafaulan li salamati aqdoil maulud. Untuk mengambil tafaul, mengambil tularan baik agar anak yang diakikahi tidak pernah mengalami patah tulang. Itu begitu. Kalau direnyek, dihancurin, nanti kalau jatuh dikit tartar patah tulang, tartar kecimandi. Tuh. Jadi kalau ada orang yang banyak anaknya pada patah tulang, itu akikahnya nggak benar. Potongannya. Akikahnya tidak dilakukan dengan baik dan benar. Harusnya diprotolin tuh semua persendiannya, termasuk tulang rusuk walaupun panjang, copotin. Kecuali tulang belakang ini yang panjang. Ini boleh itu kan ada persendiannya juga tuh. Nah, coba dicacak itu. Tapi untuk kaki, depan, belakang, iga dan seterusnya jangan. Kalau dipotong iganya nanti jatuh dikit patah iganya anak. Kalau ini dipatahin ini nanti kesandung dikit bisa patah itu anak. Ini percaya saja karena memang dalam berbagai literatur, kitab-kitab fikih termasuk hadis Rasulullah menganjurkan untuk jangan alaikasirul aidham. Ya, untuk jangan mematah-matahkan. Ini dipot akikah di mana-mana pada nggak mudeng. Habis. Ya, pada nggak mudeng. Karena apa? Karena ya nggak pernah dibaca kitabnya. Itu anjurannya betul-betul tuh, jangan sampai dipanjang-panjangin. Cari panjang gede untuk bisa merebus iga kambing yang besar itu. Dan itu memang anjuran. Seandainya direnyekin, memang enak, sopnya jadi legit. Tapi dari sisi afdoliyah akikah tidak terkena. Oleh karenanya nanti kalau sudah lahir disambut dengan adzan telinga kanan, iqomahkan telinga kiri. Ada yang mengatakan bid'ah. Tapi kalau saya nggak mengatakan bid'ah karena ada hadisnya. Bunyinya man wulidalahu mauludun fa'adzana fi udhunil yumna wa qama fi udhunil yusra
lam yadurrahu musibyan. Siapapun yang punya anak lalu diadzankan pada kuping kanan, diikomakan pada kuping kiri, dijamin tidak akan pernah tergoda oleh setan, namanya musibyan. Tidak pernah akan tergoda oleh iblis atau oleh jin yang suka mengikuti anak kecil, namanya musibyan. Kalau ada anak yang suka indigo, anak yang suka ngelihat sosok, anak yang gampang kesurupan, itu pasti waktu azan waktu lahir tidak diadzankan. Maka adzanin, perdengarkan kalimat Allah dalam kuping kanannya itu. Begitu lahir, ini masalahnya kalau lahir di dokter suka susah. Kenapa? Sudah dengar kelunding-kelunding jarum apa macam-macam, setelah dimandikan bersih baru disodorkan pada bapaknya. Yang bagus itu begitu lahir walaupun masih ada lemak-lemaknya, adzani itu. Kalimat pertama yang didengar oleh si bayi itu Allah. Kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Allah langsung. Jangan berantemnya bidan, jangan ngomong-ngomongnya dokter apa itu ambilin gunting itu nanti udah ribet itu. Kupingnya dan ngomong udah dengar kalimat yang lain-lain. Kalimat pertama yang didengarkan di kuping bayi adalah Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kita yang telah menyampaikan usianya. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya semua kejadian di khusus saudara Adam langsung dari guru kita tadi sudah berjasa agar mengamalkan doa dari Muhammad. Mudah-mudahan